Selamat sore semua ibu-ibu. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Masih baik semua, masih semangat semua ya ibu-ibu ya. Iya, tapi lemes suaranya ibu. Coba sekali lagi, masih semangat? Semangat. Masih kurang ya bu. Aku tetap semangat dulu ya, tetap semangat dulu. Biar semangat aja, tetap semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke ya, biar semangat ya. Kita lanjut lagi pembelajaran kita ke langkah yang selanjutnya. Setelah kemarin kita udah belajar tentang apa itu akses eksklusif, bagaimana akses eksklusif itu diberikan kepada anak kita, akses eksklusif itu seharusnya berapa lama saja. Lanjut, setelah itu, setelah kita belajar akses eksklusif, kemarin kita udah belajar juga tentang MPASI ya ibu-ibu ya. Kita udah belajar MPASI. MPASI itu makanan pembantu selain ASI ya, biasanya itu dikasih untuk anak yang berusia 6 bulan ke atas. Nanti ada tahapannya lagi setelah MPASI. Nah, untuk sekarang setelah kita belajar MPASI, kita akan belajar tentang kunjungan ke posyandu. Jadi untuk kesehatan anak itu nggak hanya kita kasih dengan ASI eksklusif MPASI contohnya, enggak. Kita harus bantu juga dengan pelayanan posyandu biar kesehatan anak kita itu, gizi anak kita itu bisa dipantau ya sama orang-orang yang memang orang-orang yang benar khusus untuk menangani itu. Nah, jadi kita nggak salah orang ya, maksudnya nanti anaknya mau nanya imunisasi masa nanyanya sama guru, kan enggak. Jadi harus ada pelayanan yang tersendiri ya Bu ya. Oke, saya mau tanya dulu nih sebelum kita bahas-bahas tentang pelayanan ke posyandu. Saya mau tanya, ibu kan sudah pernah nih bawa anaknya ke posyandu. Kira-kira di posyandu itu ngapain aja sih? Coba boleh satu orang. Pendataan balita, ibu hamil, ibu menyusui, penimbangan berat badan, catat hasil nimbang, penyuluhan dan pelayanan gizi, pelayanan KB, imunisasi dan vitamin. Oh ya, itu juga sebagian dari yang dilakukan di pelayanannya di posyandu ya Bu ya. Kalau Ibu Esther biasanya anaknya Bu kalau di posyandu gimana? Yang biasanya dilakukan pertama anak saya ditimbang dulu, terus dicek kesehatannya, terus dicek gizinya. Nanti setelah itu kita ada sosialisasi mengenai gizi anak tersebut gitu. Terus nanti anak kita dikasih waktu jadwal, misalnya sekarang 3 bulan harus kembali lagi ke posyandu, seperti itu Bu. Ya seperti itu ya. Jadi di mana-mana namanya pelayanan posyandu itu tetap harus memang terjadwal juga ya. Posyandu itu biasanya sekali sebulan atau yang 3 bulan sekali itu biasanya ada jadwal, contohnya imunisasi atau pemberian vitamin ya, jangan sampai salah. Tapi kalau namanya imunisasi biasanya itu tiap bulan ya, minimal kalau memang nggak ada yang harus dikasih imunisasinya atau vitaminnya, biasanya anaknya itu cuma ditimbang berat badannya sama di ukur tinggi badannya ya ibu-ibu ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah. Nanti saya akan tunjukkan satu video juga di sini. Di sini juga ada langkah-langkah pelayanan di posyandu. Sama-sama kita lihat bagaimana pelayanan posyandu yang sudah diterapkan di anggota KPM kita ya Bu ya. Kita lihat di sini ya Bu ya videonya ya. Jadi setelah filmnya ibu lihat di situ tadi ada langkah-langkah ya, langkah-langkah dari awal
nyampe ke posyandu kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Tadi udah dibacakan juga ya, sama sudah disebutkan juga sama Ibu Zua ya. Ya ada harus mendaftarkan dulu dia sebagai ibu hamil kah, atau dia membawa balita kah ke posyandu, atau dia sebagai ibu menyusui. Terus yang kedua biasanya itu dia menimbang berat badannya dulu ya. Terus nanti dikonsultasikan gizinya atau kesehatannya, ada penyuluhannya juga seperti di video tadi. Ada juga waktunya untuk tadi anak-anak ada yang makan bubur ya, itu biasanya juga ada ya. Ada, setahu saya pemerintah juga memberikan dana untuk itu, untuk gizi anak itu ada, cuma kita nggak tahu di masing-masing posyandu. Biasanya ada nggak Bu di posyandunya? Ada ya, ya biasanya juga ada, itu nggak mungkin nggak, karena itu memang penting untuk gizi anak. Ya saya mau tanyakan di sini kan tadi udah ada video posyandu, udah dikasih tahu langkah-langkahnya yang dilakukan. Kira-kira kenapa sih anak itu perlu kita bawa ke posyandu? Agar anak dapat dipantau kesehatannya, gizi dan imunisasi. Ya, agar anak-anak bisa kita pantau kesehatannya. Nah, kadang kan anak-anak itu ada ya yang misalnya tiap bulan berat badannya malah turun, ada yang berat badannya naik. Nah itu harus dipantau, apalagi contohnya bagi anak-anak yang sekarang lagi musim itu stunting katanya, anak-anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi badan pada umumnya. Jadi jangan sampai salah ya Bu, ada yang mengatakan stunting itu anaknya karena contohnya busung lapar, enggak, yang memastikan itu sebenarnya tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi badan pada anak umumnya. Itu kalau stunting, beda lagi dengan dia busung lapar, itu beda lagi. Itulah gunanya kita bawa anak kita ke posyandu, jadi mereka paham, ini memang progresnya sudah baik. Memang seharusnya anak-anak itu tinggi badannya segini, berat badannya segini. Itu fungsinya ibu-ibu ya. Dan untuk selanjutnya anak-anak itu juga biasanya akan diberikan vitamin ya, vitamin A gitu. Nah, jadi jangan sampai salah juga, vitamin A itu diberinya pada saat kapan? Vitamin A itu Bu ada dua jenis vitaminnya. Ada namanya vitamin A kapsul biru, ada yang kapsul merah. Kapsul merah itu untuk anak umur 1 sampai 5 tahun, diberikan 2 kali dalam setahun. Kalau kapsul biru itu untuk anak umur 6 sampai 11 bulan, dia itu hanya diberikan 1 kali saja dalam setahun. Jadi itulah fungsinya kita ke layanan posyandu, karena mereka yang paham, mereka yang ahli dalam bidangnya seperti itu ya. Vitamin A itu fungsinya untuk apa Bu? Vitamin A itu fungsinya untuk meningkatkan kesehatan anak, kesehatan mata anak dan pertumbuhan anak. Makanya kita harus meminta vitamin A itu biasanya di bulan Februari dan bulan Agustus di posyandu. Ya, jadi biar ibu ingat juga kalau udah bulan Februari, bulan Agustus, ya ini bulan Februari. Kami belajar di PPH ini di P2K2 ini Februari ini biasanya bagi vitamin A. Boleh ditanyakan, hari ini ada pembagi vitamin A enggak? Gitu. Jadi bisa dikasihkan ke anak kita. Terus juga misalnya kita ke posyandu itu ya untuk imunisasi anak itu. Di situ juga mereka paham, imunisasi ini kan ada banyak. Bisa 0 sampai 7 bulan, 7 hari ada namanya imunisasi HBO. Terus yang 1 bulan ada BCG, ada polio 1. Ada yang 2 bulan itu ada DPT-HB, ada polio 2. Jadi macam-macam sampai nanti usia 18 bulan itu tetap ada. Tapi kalau dia posyandu biasanya itu sampai 5 tahun. Tetap harus anak kita di posyandu. Tadi saya bilang minimal tinggi badan, berat badannya itu kita cek. Terus kesehatannya, kan penyuluhannya juga gratis, jadi nggak masalah ya Bu di posyandu anaknya. Jangan ibunya yang malas bawa anaknya ke posyandu, harus ibunya yang bawa anaknya ke posyandu, karena anaknya nggak bisa anaknya datang sendiri ke posyandu, harus ibunya yang membawa anaknya ke posyandu. Saya di dalam sesi ini akan menyampaikan pesan kunci untuk manfaat yang bisa didapat tentang posyandu. Kita bisa lihat di depan. Yang pertama, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Yang ketiga, mendapatkan kapsul vitamin A. Yang keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah atau TTD serta imunisasi tetanus toksoid. Yang terakhir, ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Ya, di sini juga ada pesan bahwa anak ke posyandu tiap bulan
hingga usia 6 tahun. Bahkan saya yang salah, dan saya bilang 5 tahun, ternyata 6 tahun. Ya, usianya sama belajar itu 6 tahun. Karena kan ada, biasanya kenapa saya bilang 5 tahun, ada anak-anak yang 6 tahun itu sekarang sudah masuk SD. Jadi terkadang alasannya ibunya itu, Bu, anak saya sudah SD, jadi udah nggak imunisasi lagi. Nah, itu. Tapi kalau emang anaknya di umur 6 tahun belum sekolah, bisa lah dibawa ke posyandu. Karena itu juga baik untuk anak kita sendiri ya Bu ya. Di sini juga saya akan membacakan lagi manfaat posyandu bagi masyarakat ya. Yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk atau gizi kurang. Balita dan bayi mendapatkan kapsul vitamin A. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus tozoid. Ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan TTD. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Jadi mungkin ini saja dari sesi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesi ini tidak hanya sekedar disampaikan, ibu-ibu bisa menerapkannya di rumah. Ya, jangan lupa bawa anaknya ke posyandu tiap bulan. Seperti pesan yang sudah disampaikan, setiap bulan ibu-ibu tidak boleh lupa membawa anaknya ke posyandu. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih buat kedatangan ibu-ibu semua. Kita bertemu lagi di bulan depan. Ibu-ibu jangan lelah untuk datang ke posyandu bulan depan, dan untuk pertemuan kita di bulan depan ibu juga harus datang. Dan jangan sampai lupa. Pokoknya pesan saya harus datang. Oke, ibu? Oke, tidak ada suaranya. Oke, ibu? Oke, Bu. Oke, sebelum kita bubar nanti kita ada gerakan-gerakan sedikit ya, biar ibu tetap semangat. Jadi tidak takut datang ke P2K2. P2K ini bukan hal yang menakutkan. Ini cuma pembelajaran. Justru ibu-ibu harus rajin datang P2K2 ini biar dapat informasi terupdate terus dibagikan sama ibu-ibu. Jadi jangan pernah takut. Jangan kalau pencairan aja baru datang. Ya nggak boleh, harus kalau memang P2K2 waktunya ayo datang. Nah, biar kita nanti informasinya saling berbagi. Kalau ibu juga punya informasi, berbagi sama pendampingnya. Bu, ada kabar terbaru di posyandu kami, Bu. Bahwasanya anak umur sekian harus posyandu contohnya. Jadi saling bertukar informasi itu indah, Bu. Ya, jangan hanya pendamping yang ngasih informasi. Kalau memang ada informasi terbaru, ibu juga ngasih tahu sama pendampingnya. Jangan hanya kalau pencairan aja ibu baru ngasih tahu pendamping. Bu, nak baru sana udah pencairan, Bu, kami kapan? Nah, jangan gitu ya ibu ya. Jadi kalau memang kedua kata juga harus rajin hadir. Oke ibu, kita untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kayaknya dulu tuh ada sering lagu saya dengar. Kalau ibu masih ingat ya, aku anak sehat, tubuhku kuat. Masih ada ingat ya ibu-ibu? Ingat, Bu. Masih ya. Pelan-pelan kita coba ya ibu ya, sama-sama ya. Saya bantu dari sini. Ibu juga nggak usah ikut berdiri, tapi tangannya ikut digerakkan ya ibu ya, biar semangat ya. Ya nanti kita bulan depan ketemu lagi, nyanyi lagi, kita cari lagi lagu yang cocok sesuai dengan sesi kita ya bu ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, lalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke.